Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 sebagai host di sini akan mempresentasikan tentang seleksi donor. Nah, adapun nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Anang Tridayat, yang kedua Tika Ramanda, yang ketiga Ayudi Armarani, yang keempat Dira Suranamira. Masuki pendahuluan. Seleksi donor darah merupakan aktivitas awal yang dilakukan sebelum donor darah. Pemeriksaan yang termasuk dalam seleksi donor adalah pemeriksaan usia, berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, dan interval sejak penyumbangan terakhir. Tujuan dalam seleksi donor adalah untuk melindungi kesehatan donor dengan memastikan bahwa donasi tersebut tidak berbahaya bagi kesehatannya dan melindungi pasien dari risiko penyakit menular atau efek merugikan lainnya. Pengukuran kadar hemoglobin adalah salah satu indikator yang paling dapat diandalkan untuk anemia dan banyak digunakan untuk menyaring individu yang anemia serta untuk mengevaluasi respon terhadap intervensi yang telah diberikan. Sebagai gold standar, kadar hemoglobin diukur menggunakan automated hematology analyzer karena sangat akurat dan dapat diandalkan. Namun metode AHA ini mahal dan berpotensi masalah pada transportasi sampel ke laboratorium. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, di mana AHA ini tidak tersedia, metode lain dengan harga murah dan yang membutuhkan keterampilan lebih sedikit sangat dibutuhkan. Metode cyanmethemoglobin lebih murah dan sering digunakan, namun membutuhkan lebih banyak waktu. Metode tembaga sulfat CuSO4, gravimetri semi kuantitatif yang digunakan dalam donor adalah sangat mudah dan murah, tetapi tidak memberikan tingkat akurasi yang baik. Selain itu, metode penetapan kadar hemoglobin dengan alat hemoglobinometer portable biasanya memerlukan waktu yang relatif singkat. Setelah mempertimbangkan risiko dan manfaat yang akan dijelaskan, memilih platform terbaik adalah langkah penting berikutnya. HemoQ hemoglobin photometer sekarang banyak digunakan untuk mengatasi kekurangan turbiditas atau kekeruan yang dijumpai pada metode cyanmethemoglobin. Sistem alat HemoQ terdiri dari mikrokuvette siap pakai yang mengandung reagen kering dan photometer. Darah ditempatkan di mikrokuvette yang bereaksi dengan natrium dioksikolat dan melisiskan eritrosit sehingga hemoglobin terlepas. Natrium nitrit lalu mengubah hemoglobin menjadi methemoglobin yang bersama dengan natrium azida membentuk azida methemoglobin. Absorbansi diukur pada dua panjang gelombang 565 nm dan 880 nm. Untuk mengkompensasi kekeruan yang timbul pada campuran reagen atau spesimen, photometer hemoglobin HemoQ telah banyak digunakan sebagai alat untuk estimasi hemoglobin dalam fasilitas donor darah dan fasilitas kesehatan. Kemudian metode estimasi hemoglobin akan dibacakan oleh Dira Suranamira. Oke, selanjutnya ini metode estimasi hemoglobin. Sejumlah metode lain tersedia seperti HCS, teknik Sahlim, teknik Lovie-Bond-Drapskin, teknik Tallquist, metode tembaga sulfat, HemoQ, dan automated hematology laser. Setiap metode memiliki prinsip kerja yang berbeda dan kelebihan serta kekurangannya sendiri. Teknik sederhana untuk mengukur HB telah ada, tetapi umumnya relatif mahal dan membutuhkan reagen komersial serta keterampilan teknis yang baik untuk dapat menginterpretasikan hasil pengukuran. Selanjutnya, prinsip dan kekurangan kelebihan pengukuran hemoglobin. Beberapa metode untuk mengukur kadar hemoglobin tersebut memiliki prinsip kerja yang berbeda-beda serta memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada metode yang mudah namun
membutuhkan reagen yang mahal, serta membutuhkan keahlian khusus. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi hasil. Kemudian ada metode cyanmethemoglobin, akan dibacakan oleh Ayudhya Maharani. Silahkan Ayudhya. Baik, selanjutnya ada metode cyanmethemoglobin, yaitu yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas cukup tinggi, serta memberikan hasil pembacaan hasil yang stabil. Kekurangan pemeriksaan HB dengan metode cyanmethemoglobin antara lain adalah kemungkinan kesalahan interpretasi atau pembacaan hasil yang dapat timbul akibat statis vena saat pengambilan darah yang menyebabkan kadar hemoglobin lebih tinggi dari seharusnya. Selain itu, penggunaan darah kapiler menyebabkan kontaminasi cairan jaringan yang menyebabkan kadar hemoglobin lebih rendah dari seharusnya. Faktor penyebab kesalahan juga dapat terjadi karena tidak mengocok darah sewaktu mengambil bahan atau untuk pemeriksaan. Terdapat bekuan darah, menggunakan reagen atau larutan standar yang sudah tidak baik lagi, menggunakan pipet 20 mikroliter atau 50 mikroliter yang tidak akurat, sehingga perlu dilakukan kalibrasi pipet. Cara memipet sampel darah dan reagen yang tidak tepat, spektrofotometer yang kurang baik, misalnya pengaturan panjang gelombang yang tidak tepat, karena itu perlu dilakukan kalibrasi panjang gelombang. Perubahan tegangan listrik yang mempengaruhi pembacaan absorbansi, darah yang lipemik dapat menyebabkan hasil yang lebih tinggi dari seharusnya. Dan keadaan leukositosis berat lebih dari 50 mikroliter yang menyebabkan hasil pengukuran kadar hemoglobin lebih tinggi dari seharusnya. Kemudian ada metode HCS, akan dibacakan oleh Atika Ramanda. Atika, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan metode HCS. Prinsip kerja metode HCS ini adalah membandingkan warna setetes darah dengan skala warna merah yang menunjukkan kadar hemoglobin, yaitu pada 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 gram per dl. Setetes darah ditempatkan pada strip dan setelah 30 detik warna darah dicocokkan pada skala. Teknologi pewarna dan kertas tes strip sangat menentukan tingkat ketepatan metode ini. Melalui pengembangan teknologi dalam memilah darah dapat diserap dan dianalisis, spektrofotometer terkomputerisasi dalam mengidentifikasi warna. Metode HCS dapat menggantikan metode Sahli atau lembaga sulfat dalam pengukuran kadar Hb. Selain itu, pemeriksaan dengan cara ini diyakini dapat mengukur kadar Hb pada bayi berusia 1 hingga 4 bulan. Kelebihan metode HCS ini dalam hal kepraktisannya untuk digunakan di lapangan, sehingga cocok diterapkan pada pemeriksaan Hb di area rural dan biaya yang relatif murah. Meskipun demikian, kekurangan metode ini adalah terletak pada adanya subjektivitas dan variasi hasil antar pengukur. Kemudian metode Sahli, yang dibacakan oleh saya sendiri. Metode Sahli ini terdiri dari alat pembanding warna, tabung pengencer pipet darah 20 mikro, dan pipet pengencer darah. Kelemahan metode ini antara lain kolorimetri secara visual tidak teliti, hematin asam bukan merupakan larutan sejati, dan alat hemometer Sahli tidak dapat distandarkan. Kesalahan juga dapat disebabkan oleh kemampuan membedakan warna yang tidak sama, sumber cahaya yang kurang baik, kelelahan mata, peralatan kurang bersih, ukuran pipet kurang tepat, perlunya kalibrasi pipet, pemipetan yang kurang akurat, dan warna gelas standar yang pucat atau kotor. Prinsip pemeriksaan Hb secara Sahli yaitu pengubahan hemoglobin oleh asam klorida menjadi hematin asam yang berwarna sawo matang. Dengan air suling, warna hematin tersebut dianjurkan sampai sama secara visual dengan warna standar pada hemometer, dan kadar Hb dibaca pada tabung Sahli. Kemudian ada sistem alat HemoView, akan dibacakan oleh darah berwarna merah.
keempat ini sistem alat HemoQ. Alat HemoQ ini adalah metode kuantitatif yang reliable untuk menentukan kadar Hb pada survei di lapangan yang didasari oleh metode Siamet. Metode HemoQ terdiri dari perangkat yang portable, fotometer yang diaktifkan dengan baterai dan sejumlah kupet untuk pengumpulan darah. Sistem ini dirancang untuk survei cepat di lapangan karena tidak perlu menambahkan larutan reagen untuk satu kali pengumpulan darah dan pengukuran Hb. Kelemahannya adalah penyimpanan reagen atau strip atau mikrokupet yang tidak sesuai, kurang menjaga kebersihan alat, dan kesalahan petugas yang mengoperasikan karena tidak mempunyai latar belakang analis kesehatan. Pada kondisi iklim yang sangat panas dan lembab, mikrokupet HemoQ tersebut tidak bisa digunakan jika telah dibiarkan dalam kondisi wadah kupet yang terbuka dalam beberapa hari. Kemudian ada metode Lovibond-Taudrapkin yang dibacakan oleh India Marani. Baik, selanjutnya ada metode Lovibond-Drapkin. Metode Lovibond-Drapkin memiliki kesamaan dengan langkah-langkah pada teknik cyanmethemoglobin, di mana darah dicampur dengan larutan selama 3 menit dan warna darah yang telah terinterpolasi lalu dicocokkan dengan warna standar pada cakram. Meskipun relatif cepat, praktis, dan tidak memerlukan listrik, untuk pengoperasiannya, cakram yang digunakan mahal dan perkiraan saat interpretasi hasil sangat subjektif, sehingga rentan terjadinya kesalahan saat pembacaan hasil. Selain itu, tetesan darah yang diperlukan juga dalam ukuran besar. Reagen yang diperlukan untuk mengencerkan darah adalah amonia atau larutan Drapkin yang sudah dimodifikasi. Baik amonia maupun larutan Drapkin yang mengandung sianida merupakan bahan kimiawi toksik yang memerlukan penanganan dan penyimpanan secara hati-hati. Kemudian ada metode Talvis yang akan dibacakan oleh Atika Ramonda. Silahkan Atika. Baik, selanjutnya yaitu metode Talvis. Prinsip kerja cara ini adalah dengan membandingkan darah asli dengan satu skala warna yang bertingkat-tingkat, mulai dari warna merah muda sampai warna merah tua, mulai 10% sampai 100%. Sebagai patokan perhitungan dasar, nilai 100% ini setara dengan 15,8 gram Hb per 100 ml darah. Namun, cara ini tidak cukup teliti dalam menentukan kadar Hb dengan tingkat kesalahan antara 2-50%. Kesalahan yang timbul dapat disebabkan faktor subjektivitas pengukur, keterbatasan stok kertas filter khusus karena kertas biasa tidak dapat digunakan dan tidak berstandar. Analisis hasil pembacaan juga dapat dipengaruhi faktor pencahayaan, ukuran dan ketebalan tetesan darah, suhu, dan kelembapan. Tetesan darah pada kertas filter harus dibaca dalam rentang waktu cepat 10-15 menit, karena warna tetesan cenderung semakin gelap dengan proses pengeringan darah 15 karena pengukuran tersebut. Metode ini kurang dipertimbangkan sebagai salah satu metode penentuan kadar Hb di Indonesia. Kemudian ada metode tembaga silvat atau CWS4. Metode ini digunakan untuk menetapkan kadar Hb dari donor yang diperlukan untuk transfusi darah. Untuk pemeriksaan klinik, metode ini jarang digunakan karena tidak memberikan hasil kuantitatif sehingga kurang tepat dan sangat subjektif. Hasil metode ini dibaca dalam persentase Hb. Kadar Hb seorang donor dianggap cukup bila nilainya sekitar 80% Hb. Tes ini dilakukan dengan meneteskan darah kapiler 1 tetes di atas permukaan larutan CWS4 BJ1053 dengan volume 300-500 ml di dalam gelas tekar. Setelah diteteskan, dilihat apakah darah terapung, melayang atau terbenam atau tenggelam. Kemudian ada kesimpulannya.
Kesimpulan, setiap metode estimasi HB memiliki prinsip kerja yang berbeda dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Ada beberapa teknik untuk mengestimasi hemoglobin yang telah tersedia secara komersial. Sebagian besar metode ini tidak cocok untuk kondisi di negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya, terutama karena harga pembelian peralatan yang tinggi atau biaya operasional yang tinggi. Kajian ini dilakukan untuk meninjau metode estimasi HB yang dapat dilakukan pada situasi sumber daya terbatas dari perspektif negara berkembang. Selanjutnya kami akan mempresentasikan pengambilan darah. Berikut ini adalah materi tentang pengambilan darah dari hasil kelompok kami, kelompok 2. Yaitu pengertian darah adalah produk terapeutik dan harus diambil memenuhi sistem manajemen mutu untuk unit penyedia darah untuk menjamin mutu dan keamanannya, dan untuk minimalkan potensi kontaminasi bakteri atau mikroorganisme lainnya. Hanya donor yang telah diperiksa sesaat sebelum penyumbangan dan memenuhi kriteria seleksi donor yang ditetapkan UTD yang diperbolehkan untuk menyumbangkan darah. Mereka harus diidentifikasi kembali sebelum penusukan dimulai dan darahnya ditampung di dalam kantong darah steril yang telah disetujui oleh petugas kompeten terlatih menggunakan prosedur yang telah divalidasi. Pendahuluannya, pada tahap praanalitik sering terjadi pembekuan spesimen darah karena di dalam darah memiliki kandungan zat pembeku darah atau koagulan. Agar tidak terjadi pembekuan pada spesimen darah harus dicampur dengan zat anti pembeku darah. Proses pencampuran antara darah dengan antikoagulan disebut homogenisasi. Kemudian ada proses homogenisasi manual dan menggunakan alat roller mixer, akan dibacakan oleh Ayu Diamarani. Silakan Ayu. Baik, proses homogenisasi manual dan menggunakan alat roller mixer. Homogenisasi memiliki dua cara, yaitu dengan cara manual dan menggunakan alat. Homogenisasi cara manual yaitu membolak-balikan tabung 8 kali dengan lembut. Mengocok sampel darah berpotensi menyebabkan terjadinya hemolisis. Sedangkan homogenisasi dengan alat blood roller mixer untuk menghindari pembekuan, dan alat tersebut memiliki setting kecepatan dan setting waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dera Firana Mira. Untuk Dera dipersilahkan. Oke, blood roller mixer yang berasal dari kata blood yang berarti darah, roller yang berarti gulungan, putaran, dan mixer yang berarti pengocok. Maka blood roller mixer dapat diartikan alat pengocok darah yang terdapat gulungan yang berputar. Alat blood roller mixer berfungsi untuk menghomogenkan atau mencampurkan darah agar darah dengan antikoagulan bercampur dengan rata sebelum diproses dengan alat hematologi analyzer. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Ramada. Silakan Atika. Homogenisasi manual tidak memiliki kecepatan yang stabil. Homogenisasi darah dengan antikoagulan yang tidak sempurna dapat menyebabkan terbentuknya bekuan sehingga mempengaruhi hasil pemeriksaan. Homogenisasi sampel menggunakan antikoagulan dengan cara manual yaitu memutar-mutar tabung 4-5 kali atau membolak-balik tabung 5-10 kali. Kemudian ada tujuan homogenisasi. Tujuan homogenisasi merupakan tahapan praanalitik pada proses pemeriksaan laboratorium. Tujuan homogenisasi ini adalah pencampuran darah dengan antikoagulan yang merata. Ketidaksempurnaan dalam mencampurkan darah dengan antikoagulan menyebabkan darah membeku. Kemudian ada kesalahan dalam homogenisasi sampel darah. Yang pertama itu kurang menghomogenkan atau tidak sesuai prosedur kerja. Yang kedua itu tidak menghomogenkan secara merata. Yang ketiga terlalu kuat dalam menggoyangkan atau menghomogenkan tabung. Kemudian ini ada gambar roller mixer.
Kemudian ada kesimpulannya. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Ayu Diah Maharani. Nah, lanjut. Baik, kesimpulannya, hasil laju endap darah yang dihomogenkan secara otomatik menggunakan blood roller mixer sebagian besar mempunyai hasil yang lebih tinggi dibanding dengan hasil laju endap darah yang dihomogenkan secara manual. Homogen secara manual lebih rendah dibandingkan dengan alat blood roller mixer. Hal ini karena homogenisasi secara manual tidak memiliki kecepatan yang stabil sehingga darah dengan antikoagulan tidak tercampur rata. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.